Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu COVID-19. Yuk kita pelajari bareng-bareng. Coronavirus atau yang biasa disingkat dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID dapat mengalami batuk, demam, dan juga kesulitan bernafas hingga cepat merasa lelah. Apakah COVID-19 itu menular? Ya, infeksi menyebar dari salah satu orang ke orang lain melalui percikan atau droplet dari saluran pernafasan yang sering dihasilkan saat kita batuk atau bersin. Jarak jangkauan droplet biasanya hingga 1 meter. Droplet bisa menempel di benda, namun tidak akan bertahan lama di udara. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis antara 1-4 hari, dengan rata-rata 5 hari. Maka orang yang sedang sakit diwajibkan memakai masker guna meminimalisir penyebaran droplet. Apa penyebab COVID-19? Sampai saat ini belum diketahui penyebab coronavirus 19 ini, tetapi diketahui virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya, termasuk manusia. Diketahui virus corona berasal dari Wuhan, negara Cina, dan muncul pada Desember 2019. Wah, lama juga ya, sudah sampai saat ini COVID masih ada di Indonesia. Kita lanjut yuk teman-teman. Bagaimana gejala COVID-19? Orang terinfeksi memiliki gejala ringan seperti demam, batuk, dan kesulitan bernafas. Gejala dapat berkembang menjadi pneumonia berat, seperti lansia ya. Lansia itu sudah mempunyai penyakit bawaan misalnya. Dia terkena COVID-19 yang sebenarnya itu gejala ringan seperti batuk dan pilek. Tetapi karena si lansia ini mempunyai penyakit bawaan, maka dari itu bisa dikatakan penyakitnya itu berat, teman-teman. Karena dia itu sudah menjadi satu sama penyakit yang diidap sebelumnya. Mungkin bagi kita sebagian remaja, jika kita terkena COVID-19 gejala ringan akan biasa aja. Karena kalau kesehatan kita itu, fisik kita itu masih kuat, semuanya masih normal, tidak ada penyakit bawaan gitu ya teman-teman. Oh iya, kita lanjut yuk ke bagaimana cara mencegah COVID-19 ini. Tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan infeksi antara lain tetap berada di rumah, menghindari berpergian, dan beraktivitas di tempat umum. Sering cuci tangan, jangan lupa ya teman-teman. Dan cuci tangan dengan sabun dan air, tidak menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak dicuci. Segera hubungi hotline jika mengalami gejala atau memiliki riwayat perjalanan atau perpergian ke negara yang terjangkit. Salah satu awalan untuk kita mencegah COVID yaitu terapkan etika batuk atau bersin dengan menutup mulut dan hidung. Jangan meludah sembarangan ya teman-teman. Bersihkan benda yang sering disentuh. Gunakan masker jika Anda sakit dan segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Konsumsi makanan bergizi dan olahraga. Hindari menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang belum cuci. Apalagi kalau kita habis megang duit, handphone, dan segala macam yang benar sering kita sentuh kayak tadi ya. Kayak kita kan megang HP, bangun tidur langsung megang HP gitu kan teman-teman. Kalau misalkan kita udah ngalamin gejala COVID-19 nih teman-teman, langsung deh hubungi layanan kendala COVID-19 ya. Ada nomornya kok di internet, dicari aja. Terus kalau misalkan saudara kita ada yang kita lihat atau kita rasa kena COVID-19, silahkan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat gitu ya. Terus gunakan masker dan ganti masker secara berkala. Setahu aku masker itu maksimal 4 jam dan itu harus diganti ya. Masker yang sekali buang, dan jangan lupa sebelum kita buang masker itu harus kita robek-robek agar tidak bisa daur ulang oleh pihak-pihak nakal teman-teman. Batasi kontak dengan orang lain dan tetap tinggal di rumah. Jangan kayak sering pergi ke tempat-tempat yang ramai atau kayak ke pasar swalayan, nonton bioskop gitu ya teman-teman, karena itu bisa menular penyakit COVID. Karena kita nggak tahu nih orang-orang daerah sekitar kita itu dia terkena COVID, terpapar COVID atau tidak, kita kan nggak tahu ya teman-teman. Maka dari itu kita kurangin deh kalau bisa. Kalau nggak penting-penting banget gitu, lebih baik kita di rumah aja. Kalau misalkan memang sangat urgent penting keluar, diusahakan, diwajibkan pakai masker ya. Karena masker itu penting di saat ada orang lain bersin atau batuk dekat kita.
kita pakai masker itu melindungi, dan jangan lupa maskernya masker yang 3 lapis sesuai dengan ketentuan dari dokter dan rumah sakit. Terima kasih.